Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizul Kaisi dengan akhir NPM 003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firmansyah dari kelompok 7 dengan NPM 25511012024. Saya Farel Julusara Jaga dari kelompok 7 dengan NPM 255101204. Perkenalkan, nama saya Irena Renauli dengan NPM 251101288. Nama saya Muhammad Lutfi Darmawan dengan NPM 255101202. Nama saya Muhammad Jody Alfasel dengan NPM 25510121016. Pertama-tama, kami akan menjelaskan bab 15 terkait perundingan bersama dan hubungan pemburuhan. Peran serikat kerja dan hubungan tenaga kerja menjelaskan bagaimana serikat kerja itu menjadi wakil bagi para karyawan dalam memperjuangkan hak mereka, seperti upah yang layak, tunjangan, keamanan kerja, serta kondisi kerja yang layak atau adil. Serikat pekerja membantu karyawan untuk memiliki suara yang lebih kuat, karena secara individu, seringkali posisi karyawan itu lebih rendah daripada perusahaan. Dalam hubungan tenaga kerja, manajemen dan serikat sering berhubungan untuk meminimalisir konflik, seperti pemogokan dan berusaha mencari solusi yang paling tepat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hubungan tenaga kerja itu dibagi menjadi 3 tingkat keputusan. Unpertimpuster strategy, yaitu memilih apakah akan bekerja dengan serikat atau tetap non-serikat, dengan mempertimbangkan biaya, fleksibilitas, dan potensi konflik. Yang kedua adalah negosiasi kontrak. Proses yang pembahasan syarat kerja seperti gaji, jam kerja, tunjangan, plus aturan kerja agar tercapai kesepakatan yang adil. Dan yang ketiga adalah administrasi kontrak. Menangani perselisihan sehari-hari terkait kontrak, plus memastok penyelesaian keluhan dan perselisihan, agar aturan yang disepakati berjalan dengan baik. Dengan adanya hubungan tenaga kerja yang baik, perusahaan dapat berjalan dengan produktif, sementara hak-hak karyawan tetap terlindungi. Tujuan manajemen, serikat pekerjaan, dan masyarakat memiliki tujuan yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Tujuan manajemen adalah untuk menjaga biaya tetap rendah, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan fleksibilitas operasional. Tujuan serikat pekerja adalah memperoleh pembagian keuntungan yang adil bagi anggota melalui peningkatan gaji, tunjangan, dan keamanan kerja yang lebih baik. Sementara tujuan masyarakat adalah memastikan stabilitas ekonomi dengan meminimalkan gangguan layanan publik akibat pemogokan dan melindungi hak-hak dasar pekerja. Oleh karena itu, tenaga hubungan kerja yang baik harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, kesejahteraan karyawan, dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Kali ini saya akan menjelaskan chapter 15, yaitu kerangka hukum hubungan tenaga kerja. Bagian ini membahas tentang kerangka hukum dalam hubungan tenaga kerja agar hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan menjadi jelas. Salah satu dasar hukumnya adalah National Labor Relations (NLRA) atau NLRA yang melindungi hak karyawan untuk membentuk serikat pekerja, bergabung dengan serikat, dan melakukan negosiasi bersama atau collective bargaining. Tujuannya adalah agar perusahaan tidak dapat bertindak semena-mena terhadap pekerja dan setiap keputusan tetap sesuai aturan yang berlaku. Contohnya, perusahaan tidak boleh memecat karyawan hanya karena mereka ingin bergabung dengan serikat pekerja atau ikut dalam kegiatan serikat. Dalam pelaksanaannya, ada National Labor Relations Board atau NLRB yang bertugas mengawasi proses tersebut, menangani pemilihan serikat pekerja, serta mencegah praktik kerja yang tidak adil dari pihak perusahaan maupun serikat. Dengan adanya aturan hukum ini, hubungan kerja menjadi lebih tertib, aman, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak tenaga kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih adil dan profesional. Nah, yang terakhir membahas tentang proses pengorganisasian serikat pekerja, negosiasi kontrak, administrasi kontrak,
dan prosedur keluhan. Proses ini dimulai ketika karyawan merasa membutuhkan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak mereka, misalnya karena gaji yang tidak sesuai, jam kerja yang berlebihan, atau perlakuan yang dianggap tidak adil. Jika banyak karyawan yang setuju, maka dilakukan pemilihan resmi dan serikat tersebut menjadi wakil tenaga kerja dalam perusahaan. Tujuannya adalah agar karyawan memiliki suara yang lebih kuat dalam menyampaikan kepentingan mereka kepada manajemen. Setelah itu, dilakukan collective bargaining atau negosiasi kontrak antara manajemen dan serikat pekerja yang membahas tunjangan, cuti, jam kerja, hingga atur pemutusan hubungan kerja agar kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Setelah kontrak disetujui, dilakukan administrasi kontrak untuk memastikan semua aturan dijalankan dengan baik. Jika ada masalah, seperti karyawan merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan, maka digunakan prosedur keluhan atau grievance procedure agar persoalan dapat diselesaikan secara resmi, bertahap, dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar sehingga hubungan kerja tetap berjalan dengan baik. Kali ini saya akan membahas tentang chapter 16, yaitu tentang mengelola sumber daya manusia secara global atau Managing Human Resource Globally. HRM global adalah cara perusahaan mengatur karyawan dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, hukum, dan sistem kerja yang berbeda. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat berjalan efektif di pasar internasional dan mampu bersaing secara global. Contohnya, jika perusahaan dari Jepang membuka cabang di Indonesia lalu mengirim manajer dari Jepang untuk memimpin cabang tersebut, maka Jepang disebut parent country, Indonesia sebagai host country, dan manajer tersebut disebut expatriate. Faktor penting dalam HRM global adalah budaya, karena budaya mempengaruhi cara kerja dan berkomunikasi. Misalnya di negara dengan budaya yang sangat menghormati atasan, karyawan biasanya tidak berani membantah keputusan pimpinan. Selain budaya, faktor lain seperti pendidikan, tenaga kerja, sistem ekonomi, dan hukum ketenaga kerjaan juga sangat berpengaruh. Sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi SDM agar bisnis internasional dapat berjalan dengan baik. Ini saya akan membawakan materi tentang perencanaan SDM global, seleksi pelatihan, dan pengembangan. Dalam HRM global, perusahaan harus melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan baik. Oke, yuk kita bedah gimana caranya perusahaan mengelola timnya di seluruh dunia. Gimana sih caranya membangun tim yang solid dan sukses di berbagai negara? Seperti menentukan jumlah tenaga kerja, lokasi penempatan, dan keterampilan yang dibutuhkan. Tujuannya adalah agar perusahaan tidak kekurangan ataupun kelebihan karyawan saat beroperasi di luar negeri. Banyak perusahaan memilih tenaga kerja lokal atau yang disebut host country nasional karena mereka lebih memahami bahasa dan budaya setempat. Tetapi untuk posisi penting seperti manajer, perusahaan bisa menggunakan karyawan dari negara asal. Contohnya, cabang perusahaan asing di Indonesia sering mempekerjakan staf lokal, tetapi tetap menggunakan peran manajer dari kantor pusat. Selain itu, proses seleksi tidak hanya melihat kemampuan kerja, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan budaya baru. Karena itu, perusahaan memberikan pelatihan seperti cross-cultural training agar karyawan memahami kebiasaan kerja di negara tujuan dan tidak mengalami yang namanya itu culture shock. Pelatihan ini penting agar karyawan dapat bekerja lebih efektif dan berhasil menjalankan tugas internasional dengan baik dan cekatan. Selain itu, HRM global juga mencakup manajemen kinerja, kompensasi, dan pengelolaan ekspatriat. Tujuannya adalah agar karyawan tetap bekerja secara maksimal dan merasa diperlakukan adil meskipun berada di negara yang berbeda. Penilaian kinerja harus disesuaikan dengan budaya setempat, karena cara memberi kritik atau feedback di setiap negara berbeda. Kompensasi juga harus diperhatikan karena biaya hidup, gaji, dan tunjangan di setiap negara tidak sama. Contohnya, ekspatriat yang bekerja di luar negeri biasanya mendapat tambahan biaya tempat tinggal, pendidikan anak, dan asuransi kesehatan. Ekspatriat adalah karyawan yang dikirim perusahaan untuk bekerja di negara lain dalam posisi penting.
Tapi, banyak yang gagal karena sulit beradaptasi dengan budaya baru atau masalah keluarga. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih ekspatriat dengan tepat, memberikan pelatihan sebelum keberangkatan, dan membantu proses repatriation saat mereka kembali ke negara asal, agar pengalaman internasional mereka tetap bermanfaat bagi perusahaan.